kebiasaan mensyukuri nikmat itu, memperbaharui kebahagiaan itu dilakukan oleh satu bangsa karena mereka juga sama seperti dulu Bani Israel, NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel, merdeka dari Fir'aun. Kemudian ada NKRI yang satu lagi, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu karena dulu kemerdekaannya 17 Agustus, maka tiap tanggal 17 Agustus diperbaharui kegembiraan dengan menunjukkan rasa syukur. Itu sudah benar ya. Masalahnya sekarang, apakah syukuran yang dilakukan oleh bangsa itu cocok dengan judul syukurnya atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi hari ini kita semua masih diberi kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk berada di rumah Allah ini. Harapan mudah-mudahan semua yang kita lakukan dicatat dan diterima sebagai ibadah yang mendekatkan diri kita semua pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kultum pagi ini kita akan kembali membaca ayat 35 dan 36 dari surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 35-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Dan tidaklah solat mereka, silakan dibaca. Dan solat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah silat dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Salat adalah merupakan
amal perbuatan atau ibadah terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah? Amal perbuatan apakah yang paling disukai, dicintai Allah? Beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Beliau juga pernah mengatakan, afdalu ibadati ummati ba'dal faraidi qiraatul Quran. Ibadah umatku yang terbaik setelah ibadah-ibadah fardu adalah membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sholat fardu atau sholat itu adalah merupakan ibadah yang terbaik. Ketika kita diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rukun Islam, maka setelah syahadat yang disebutkan beliau adalah sholat 5 waktu. Ini satu. Kemudian di dunia ini ada tempat yang paling baik, di mana kalau beribadah di tempat itu nilai pahalanya jauh lebih baik dibandingkan di tempat-tempat lain, yaitu di Al-Masjidil Haram. Para ulama berbeda pendapat, apakah ketika disebut Al-Masjidil Haram itu adalah Masjidil Haramnya dalam pengertian sempit Ka'bah. Nah ini dia. Nah ini kayaknya, halo, kok sama ya? Halo, oh itu nganging ya. Ya, baik. Tempat terbaik untuk beribadah di muka bumi itu adalah Al-Masjidil Haram. Sehingga pahala beribadah di tempat itu 100.000 kali lipat jika dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Salatun fi Masjidil Haram bimi'ati alfin afdalu min ghairi mi'ati alfin. Salat di Masjidil Haram itu lebih utama dibandingkan dengan salat di tempat lain dengan 100.000 kali. Di hadis lain, salatun fi masjidi hadza bi alfin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram. Salat di masjidku itu, di Masjid Madinah maksudnya, itu 1000 lipat jika dibandingkan dengan yang lain kecuali Al-Masjidil Haram. Kenapa? Karena di Masjidil Haram itu nilainya 100.000 kali lipat. Para ulama berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud dengan Al-Masjidil Haram itu adalah Ainul Ka'bah, terbatas pada sosok Ka'bah itu sendiri? Sebagian ulama berpendapat bahwa yang 100.000 kali lipat pahala sholat itu adalah di Masjidil Haramnya. Jadi kita kalau sekarang ya langsung di Ka'bahnya gitu, di depan Ka'bah langsung. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa seluruh kota Makkah itu dihukumi dengan Al-Masjidil Haram, sehingga di tempat mana saja
selama masih di kawasan kota Mekah, ada batas tanah haram itu, maka itu sama nilainya dengan sholat yang di Masjidil Haram. Kenapa ada pendapat seperti ini? Sebab ketika berbicara tentang Al-Isra wal Mi'raj, di mana Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari al-masjidil haram. Nyatanya Rasulullah berangkatnya bukan dari masjidnya, tapi dari rumah Ummu Hani. Rumah Ummu Hani itu bukan masjid, rumah, tapi masih berada di kota Mekah. Oh, kalau begitu berarti seluruh kota Mekah itu dihukumi sebagai Al-Masjidil Haram. Tetapi para ulama sepakat bahwa sholat di depan Ka'bah itu lebih utama dengan sholat di kawasan yang lainnya di seluruh kota Mekah karena kemuliaan Ka'bahnya. Nah, maka jika sholat itu merupakan ibadah terbaik dan Ka'bah itu merupakan tempat terbaik, siapa saja orang yang maka berarti sholat di depan Ka'bah adalah ibadah terbaik dari semua ibadah. Jika ada orang yang sholat itu sudah terbaik, lalu tempatnya di depan Ka'bah, maka dia telah melakukan satu ibadah yang sangat-sangat baik, tidak ada bandingannya dibandingkan dengan ibadah lain atau di tempat lain. Hamba Allah yang dimuliakan, menarik. Ini ayat yang kita baca hari ini. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Perhatikan di belakang ada rasakanlah siksaan karena kamu telah melakukan kekufuran. Kok ada siksaan dan dianggap sebagai kekufuran, padahal ayat awalnya sholatuhum indal baiti, sholat mereka di Ka'bah. Tadi saya katakan sholat itu ibadah terbaik, Ka'bah itu tempat terbaik. Ini ada orang sholat di depan Ka'bah kok malah disiksa. Kenapa? Nah, tengah-tengahnya. Karena muka awatasdiyah, bersiul dan bertepuk. Jadi dulu orang-orang musyrikin itu, ini dua pendapat ya, dua tafsiran. Mereka ibadahnya itu muter di Ka'bah, bersiul dan bertepuk isinya. Satu. Yang kedua, kalau Nabi sedang ibadah di Ka'bah, mereka nyandung nyerimpet, ngeganggu, ngerecokin dengan cara bersiul dan bertepuk. Memasukkan tangannya ke mulut, sweet, nah itu loh. Sofir. Nah, dalam pengertian ini jadi dua nanti. Jika yang pertama adalah praktek mereka beribadah, jika yang kedua diniatkan mengganggu Nabi, itu al-idza, gangguan, ngerecokin. Nah, supaya tidak terlalu panjang, kita kembali. Mereka melaksanakan apa yang kata mereka sebut dengan sholat. Ya, mereka nyebutnya sholat, kita mau sholat nih. Sholatnya di Ka'bah.
Cuma praktek sholatnya itu tidak seperti kita sholat. Dan sebenarnya itu bukan sholat. Mosok sholat kok telanjang, bertepuk, bersiul. Mosok sholat yang kayak gitu. Tapi faktanya mereka masih menamakan sholat gitu loh masalahnya. Tempatnya di Ka'bah lagi. Nah karena antara nama dengan praktek itu tidak cocok, tinggal nama saja. Dan yang kedua, perilaku mereka juga bukan menghormati dan memuliakan Baitullah, tapi ngotori, bikin kotor. Pantas mereka dapat fadzuqul azab. Jadi yang salah di mana? Nama sholat, tempat sholat, apa praktek sholat? Apa harus dibuang nama sholatnya? Tidak. Apa harus dihancurkan Ka'bahnya? Ya tidak. Yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan pada perilaku dan prakteknya, dikembalikan kepada yang benarnya. Jangan sampai kita menodai kemuliaan sholat dan Baitullah. Dah. Kufur itu lawannya syukur. Semua ibadah yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah wujud syukur kita kepada Allah. Berarti ambil pelajaran. Jangan pernah kita ngomong syukur tapi perilakunya tidak sesuai dengan judul syukur. Kita renungkan ya. Ketika orang dapat nikmat itu kan disuruhnya syukur. Kadang-kadang kita mengadakan tasyakuran. Tapi yang kita kerjakan di tengah kegiatan acara syukuran itu justru mencerminkan kita tidak sedang bersyukur atau malah perilaku kekufuran. Nah, dapat nikmat apa saja kita syukur. Misal nih, Nabi Musa menang lawan Fir'aun, kerem Fir'aun, selamat Musa dan pasukannya, kerem Fir'aun dan bala tentaranya, selamat Musa dan jamaahnya pada tanggal 10 Muharram, yaitu Asyura. Maka sepanjang hidupnya Nabi Musa, setiap tanggal 10 Muharram atau setiap Asyura, beliau dan umatnya mengadakan tasyakuran. Tasyakuran kemenangan, kemerdekaan dari Fir'aun. Prakteknya bagaimana? Puasa. Cocok gak? Cocok. Judulnya syukur, kan di hadisnya syukron lillah. Ketika Nabi ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa pada Asyura 10 Muharram? Orang-orang Madinah ditanya oleh Rasul maksudnya. Kenapa kalian orang-orang Yahudi Madinah kok pada tanggal 10 Muharram itu puasa terus? Mereka menjawab, pada tanggal 10 Muharram itulah Allah menyelamatkan Musa dan umatnya serta menenggelamkan Fir'aun dan kroni-kroninya. Maka Nabi Musa setelah itu setiap tanggal 10 Muharram melaksanakan puasa syukron lillah, itu teks hadisnya, dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ini benar gak ini tadi? Pas apa tidak? Judulnya syukuran, prakteknya puasa. Seperti itu. Pas. Nah kebiasaan
mengingat nikmat yang lalu memperbaharui syukur, itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasul ditanya, mengapa engkau senantiasa puasa pada setiap hari Senin? Rasul menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Karena pada hari Senin aku dilahirkan, dan pada hari Senin pula untuk pertama kali Al-Quran diturunkan kepadaku. Berarti yang dilakukan Rasul itu apa? Syukur. Memperbaharui syukur. Aku lahir hari Senin, ya, tiap Senin aku puasa. Apa yang dilakukan? Tentu itu syukur. Pas apa tidak? Pas. Karena puasa itu memang cocok dengan judul syukur. Dah ngaji subuh itu kultum, gak usah panjang-panjang, kesimpulannya aja ya. Nah sekarang perhatikan juga, Nabi Isa pernah janji, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah, berkenan kiranya engkau turunkan pada kami semua hidangan dari langit, yang hari turunnya takunu lana 'idan, akan jadi hari raya bagi kami yang sekarang, li awalina, generasi awal kami, wa akhirina, juga generasi berikut kami, di belakang kami, akhir kami. Seluruh umatku, dimulai dari aku, dan nanti seluruh umatku akan menjadikan peristiwa turunnya hidangan ini hari raya, dirayakan. Nah itu janji. Tidak ada perbedaan tafsir di sini, tidak ada. Tidak ada perbedaan ulama. Teksnya, Qur'annya jelas. Aidan, hari raya. Idul Fitri, hari raya Fitri. Idul Adha, hari raya Adha. Aidan, akan kami rayakan. Apa kira-kira makna dari perayaan hari turunnya hidangan itu? Peringatan itu namanya wujud syukur kepada Allah, memperbaharui syukur. Kira-kira kalau Nabi Isa mensyukuri hari turunnya hidangan itu dari langit itu, cocok nggak dengan makna syukur? Cocok. Nah, misalnya kebiasaan mensyukuri nikmat itu, memperbaharui kebahagiaan itu dilakukan oleh satu bangsa karena mereka juga sama seperti dulu Bani Israel, NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel, merdeka dari Fir'aun. Kemudian ada NKRI yang satu lagi, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu karena dulu kemerdekaannya 17 Agustus, maka tiap tanggal 17 Agustus diperbaharui kegembiraan dengan menunjukkan rasa syukur. Itu sudah benar ya. Masalahnya sekarang, apakah syukuran yang dilakukan oleh bangsa itu cocok dengan judul syukurnya atau tidak? Yang disebut syukur itu apa sih? Bergembira atas nikmat Allah dengan cara melakukan kegiatan yang diridhoi oleh Allah. Umpamanya tiap tanggal 17 Agustus kita syukur pada Allah, puasa gitu. Itu bagus nggak itu? Untungnya kita
Tidak perlu puasa 17 Agustus. Sebab dulu 17 Agustus 1945 persis tanggal 9 Ramadan, udah selesai itu. Udah dapet itu kita. Udah terbawa oleh berkah Ramadan itu. Itu berdasarkan fatwanya Hadratul Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Bukan Habib Kuitang, bukan. Udah itu nanti bahasan lain lah. Kalau umpamanya pada tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia ingin kembali memperbaharui kegembiraan dalam rangka syukur kemerdekaan, lalu mereka memberikan sedekah. Umpamanya ngundang orang-orang miskin atau dibagilah bersedekah pokoknya. Itu cocok nggak itu? Cocok. Pas. Umpamanya dalam rangka kemerdekaan kita ngundang orang-orang yang punya sepeda, kita ngontel bareng, habis itu kita makan bareng, kita sholat bareng. Cocok nggak itu? Nah itu yang saya adakan kemarin. Tapi masalahnya apakah semua anak bangsa ini melakukan syukurnya itu dengan hal-hal yang berbentuk taat apa tidak? Nah silakanlah. Kita ganti. Dan tidaklah mereka melakukan peringatan kemerdekaan 17 Agustus kecuali seperti orang musyrikin bertepuk dan bersiul di depan Ka'bah. Judulnya syukuran tapi diisi kemaksiatan. Kira-kira ada nggak itu? Kira-kira masih ada nggak yang Agustusan tapi isinya maksiat tok gitu, ada nggak? Ya. Tempatnya di depan Masjid Al-Muhajirin umpamanya gitu loh. Tapi isinya joget bersama ada. Umpama ini. Itu bisa viral masjid kita mah berkah, walaupun dijelek-jelekin bisa penuh masjidnya itu nanti. Daripada nggak viral tapi kan walaupun baik tapi nggak penuh nih. Nih, kira-kira ada nggak yang model-model itu judulnya memperingati kemerdekaan, dimulai dengan Assalamualaikum, kadang-kadang pakai pembacaan ayat suci Al-Quran, ya kan? Terus kesananya maksiat ada nggak kira-kira? Nah, joget ya apa-apa boleh aja namanya. Tempat gelap. Orang berkumpul di situ, kita yang juga bukan orang lain kita ya. Isinya maksiat. Kira-kira Agustusan kita selama ini lebih banyak bernilai syukur ibadahnya atau malah kufur maksiatnya, yang mananya? Syukur dan dengan ibadahnya atau lebih banyak kufur dengan maksiatnya, dengan menggunakan maksiatnya? Ayo, banyak syukurnya, banyak kufurnya kira-kira. Nah, nggak usah dijawab lah, kita kan bareng-bareng ya. Kecuali yang lain orang nanya ke kita ya kita jawab loh, kita udah sadar diri kok. Sama-sama kita ya. Kadang-kadang ya pengajian panggungnya sampai jam 2, subuhnya enggak. Itu di situ tuh di sebelah apa? Sebelahnya terminal Simone Mas itu. Simone itu. Ini bulan Ramadan apa yang gak ada airnya? Ya, terima kasih. Ya masih bulan Agustus, masih puasa terus nih. Ini takut iklan nanti ya.
Saya ulangi ya Bapak Ibu semua sebagai saudara saya ya, saya ngomong tuh seenaknya tapi orang mengawai TV gitu ya, enggak. Kira-kira malam 17-an itu banyak syukuran atau banyak kufuran? Semua judulnya syukuran. Prakteknya ya usaha supaya syukur gitu. Jangan nuding orang, kita badan sendiri aja. Apa akibatnya? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka bisa jadi bangsa yang mengadakan tasyakuran tetapi dengan perilaku kekufuran itu akan mendapat banyak bala, banyak dapat siksa. Saya janjinya pengen baca kitab pong ya biar kelihatan bisa baca, tapi udah hafal gimana ya? Barang sedikit lah. Apa yang dimaksud dengan azab? Ada dua di sini. Menurut keterangan orang-orang musyrikin Makkah, kaum musyrikin yang tukang sholat pakai telanjang, pakai tepuk siul, itu di dunia dihukum oleh Allah, dikalahkan oleh umat Islam. Di dunia bisaif, di pedang. Ini nggak ada iklan mah, yang nggak pakai iklan yang itu. Terima kasih. Dah nanti aja, udah cukup. Dibunuh oleh umat Islam dan pada hari kiamat nanti lihat tuanya, ila jahannam yusyarun. Di dunia dikalahkan, di akhirat dimasukkan neraka, jahanam. Baik. Nah, apa pahala dari orang yang menggagas kegiatan model ini? Saya selalu mengingatkan sabda Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi ayyaqussa dzalika min ujurihim syai'an wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyaqussa dzalika min awzarihim syai'an. Man, siapa saja, mau RT, mau RW, mau ketua DKM, sampai presiden sekalipun, siapa saja yang mencanangkan tradisi baik di tengah umat Islam, di dalam Islam. Saya ingin menerjemahkan kalimat Nabi ini dengan bahasa yang gampang kita pahami. Man sanna, asal katanya siapa yang membuat sunnah itu. Sunnah itu tradisi baru. Siapa yang mencanangkan satu tradisi baru yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari yang dilakukannya itu dan akan dapat limpahan pahala juga dari orang yang mengikutinya mim ba'dihi, dalam satu teks setelahnya, sampai dia mati. Selama kegiatan ini masih ada, maka dia banjir pahala. Tanpa dikurangi sedikit pun. Misalnya Pak Haji Mahali mengajak jamaah membaca kitab munajat. Maka beliau, si pencanang ini banjir pahala dari, dapat pahala dari yang dilakukannya karena juga membaca,
juga banjir pahala dari yang mengikutinya. Semakin banyak pahalanya. Begitu beliau wafat dan pembacaan kitab munajat masih terus berjalan, beliau masih sama dengan orang bersedekah, kelimpahan pahalanya di sini. Sama juga dengan pengajian. Ketika pengajian kita ini diikuti oleh orang luar yang jauh-jauh, maka si pencanang ini dulu, kita mulai dari zamannya siapa dulu ya? Zamannya Pak itu Haji Yahya Rahman ya, kayak masih Yahya Rahman ya. Dr. Rizal Jaka. Selama terus berjalan ini pengajian ila yaumil qiyamah, walaupun Dr. Rizal Jaka sudah berpulang ke rahmatullah, Haji Sukarman sudah pulang ke rahmatullah, Pak Mansur pulang ke rahmatullah, maka beliau masih banjir pahala dari orang yang melanjutkan pengajian ini. Bagaimana kalau ada orang jauh datang? Limpahan dari orang jauh itu sama dengan juga memberikan bagian pahala pada kita semua. Nah, sunnah sana. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan siapa yang mencanangkan sunnah sayyi'ah. Nanti saya akan bahas masalah sunnah dan bid'ah satu waktu full insyaallah. Karena saya sudah kaji ratusan kitab. Akhirnya banyak orang yang salah paham, nanti aja nih bahasan tafsirannya. Siapa yang membuat tradisi baru yang buruk, maka dia akan dapat dosa dari konsepnya itu, dari perbuatan yang dilakukannya itu, dan dia dapat limpahan dosa dari orang lain yang mengikutinya setelah dia, tanpa sedikit pun amal orang tadi dikurangi. Jadi orang yang mengamalkannya dapat satu pahala, si perancangnya dapat juga, tapi bukan dari sini, dari kemurahan Allah kebaikannya itu. Enggak ngurangi dari ini, enggak. Pahala yang ikut tetap utuh dia. Allah menyediakan pahala yang lain lagi untuk si perancangnya ini. Setiap kegiatan yang baik lalu dia berjalan, maka orang yang pertama kali merancang ini, pembuat kreasi ini, atau peletak batu pertama, kebanjiran pahala. Sebaliknya kalau orang melakukan perbuatan dosa, maka dia adalah orang yang paling banjir pahala dari amal dirinya dan dari limpahan saudara-saudaranya. Bayangkan kalau kita mencanangkan kegiatan 17 Agustus berupa ketaatan, lalu menyebar di tengah masyarakat, dan itu kemudian hidup sampai kita mati, dia tetap berjalan. Berapa banyak pahala kita? Dan ingat-ingat, siapa yang mencanangkan kegiatan Agustusan yang berisi dosa dan maksiat, maka selama kegiatan itu masih ada, kita akan terus kebahagiaan dosanya walaupun kita sudah dikubur di dalam tanah. Kira-kira sekarang tiap tanggal 17 Agustus tuh para tokoh kita tuh nambah pahala atau nambah dosa ya? Jangan disebutlah, kita aja kalau gitu ya. Makasih. Nah itu si pelaku dan perancang lah, konseptornya. Nah sekarang bagaimana donaturnya? Ayat berikutnya, isyarat saja. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan, menjadi donatur. Amwalahum, harta mereka. Orang-orang yang menjadi donatur
bagi satu kegiatan liyasuddu an sabilillah, dalam rangka menghalangi orang dari jalan Allah. Itu kemaksiatan kan menghalangi dari jalan Allah. Kita terjemahkan gampang dengan bahasa kekinian. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah donatur bagi kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Allah. Ini kira-kira ada nggak kita ya? Coba diingat-ingat, jangan-jangan kita masuk di situ juga. Menyumbang acara yang isinya menyalahi jalan Allah, itu kebiasaan orang kafir. Orang nyebutnya, Allah nyebutnya orang kafir. Dih, berat juga ya. Donatur juga kena ini. Jangan sembarangan. Saya bagaimana? Saya kan ditarikin sama anak-anak muda buat kegiatan di RT, nggak tahu acaranya kayak gitu. Bingung tak? Dosa nggak saya? Ini bingung tak? Dah, kita nggak usah ngomongin dosa ke situ dah. Yang ini aja yang terang-terangan. Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi orang lain dari jalan Allah, menggeser dari keridhaan Allah kepada kemurkaan Allah, bertentangan dengan yang dimaui Allah tentang syukur. Fasayunfiqunaha, mereka akan terus jadi donatur. Sekali diminta besok tagih lagi, sekali ngasih diminta lagi terus, sulit. Tsumma takunu alaihim hasratan, tapi dana yang dia sumbangkan itu nanti belakang hari akan jadi kesedihan, kerugian, dan penyesalan. Coba diulang terjemahan yang tadi ayat kedua ya. Coba kita dengarkan baik-baik. Kita ulang lagi. Baik, pakai mic yang kencang. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Ya, jelas ya. Terus akan jadi donatur rutin itu, sulit lepasnya. Padahal sumbangan dia tidak mengundang keridhaan Allah, tapi hasrotan, kerugian. Dunia maupun akhirat. Tsumma yughlabun, dan pada akhirnya akan dikalahkan. Bayangkan kalau kita mengeluarkan dana untuk maksiat bareng-bareng, maka satu saat kita akan dikalahkan. Keok dalam segala hal. Dan nanti hari kiamat ila jahannama yuhsyarun, dikumpulkan ke neraka jahanam. Ayo tanya diri kita, kalau datang hari indah, kalau tiba hari bersejarah kita, sudahkah kita memperbaharui kegembiraan dan syukur kepada Allah? Oh sudah. Lalu yang kita lakukan apa? Ketaatan atau kemaksiatan? Bentuk syukur atau bentuk kufur? Itu saja, tidak usah banyak-banyak. Namanya kultum. Mudah-mudahan kita ke depan semakin baik, semakin hati-hati di dalam mengadakan setiap kegiatan. Mudah-mudahan seluruh umur kita yang tersisa hanya kita gunakan untuk ibadah, untuk hal-hal yang mengundang keridhaan Allah. Dan mudah-mudahan Allah terus menyadarkan ingatan kita untuk introspeksi. Jangan-jangan sekian puluh tahun hidup, kalau dikalkulasi sekarang kita sudah punya kredit dosa.
panjang mana sih waktu sholat kita dengan waktu baca WhatsApp kita? Banyak mana waktu sholat kita dengan waktu melihat WhatsApp? Lama mana? Lama WhatsApp. Ya. Ya. Tadi sholat subuh itu ada nggak setengah jam sholatnya? Itu aja udah gelisah banget. Begitu salam sudah saking udah nggak kuatnya langsung breng pulang. Sudah nggak kuat duduk bareng sebentar saja lagi. Tapi coba duduk di masjid bar sholat nyender di tembok buka WhatsApp, kuatnya 1 jam. Tentu menjadi baik jika yang kita lihat itu baik. Kadang-kadang kan tidak. Yang tidak baik tidak baik gitu. Saya kira itu sesuai dengan agenda kita dari jam 5 sampai jam 6. Insyaallah panjang umur sehat badan. Kita bertemu di lain kesempatan. Meskipun tidak dianjurkan, tidak disunahkan tidur ba'da subuh, tapi dari cara duduk Bapak Ibu saya mengerti. Mungkin ada yang mau ba'diyah subuh lagi tidur itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Tidak ada tanya jawab lah, tidak tanya jawab nanti nyakitin temannya. Yang nanya satu, yang tersinggung yang banyak, sialan nanya lagi, gue mau pulang lagi. Itu belum lagi kalau ada nasi kuning, itu kan sangat cukup menggoda juga kan. Jadi godaan setan kalah dengan godaan nasi uduk gitu. Saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, tidak tanya jawab, tidak ngobrol. Insyaallah panjang umur kita ketemu di bulan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.